Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Parameswara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan contohnya. Apa itu arti HAM? HAM adalah hak yang dimiliki individu berdasarkan keberadaan sebagai manusia. Secara eksplisit, HAM itu suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Macam-macam hak asasi, yaitu hak asasi pribadi atau personal right, yaitu kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Lalu yang kedua, yaitu hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang ketiga, yaitu adalah hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat yaitu hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau personal rights, yaitu mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Latar belakang terjadinya pelanggaran HAM itu terdapat dua jenis faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, yakni faktor internal dan eksternal. Yang internal yaitu meliputi ego yang tinggi, kesadarannya rendah akan kepentingan HAM, kurangnya sikap toleransi, kurangnya kesadaran akan HAM mengakibatkan sikap semena-mena terhadap orang lain karena menganggap bahwa HAM bukanlah sesuatu yang pantas dihargai. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat kita lihat pada kasus yang sudah sangat marak di Indonesia, itu korupsi. Faktor ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Kita tentu tahu bahwa teknologi merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan di era ini. Melalui teknologi yang jangkauannya begitu luas, orang bisa memanfaatkannya entah itu untuk tujuan baik maupun tujuan yang buruk. Saya akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu pencemaran nama baik oleh Ahmad Dhani. Contoh kasus yang terjadi belum lama ini, seorang musisi Indonesia, Ahmad Dhani, terjerat pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan pencemaran nama baik, di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot, yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempat terdakwa menginap. Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani hendak menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018. Acara yang diselenggarakan di Tugu Pahlawan itu gagal karena didemo sejumlah warga. Ahmad Dhani yang menginap di Hotel Majapahit, Tunjungan Surabaya juga tidak bisa keluar karena dihadang pengunjuk rasa yang menolak acara deklarasi. Terjadi di dalam hotel membuat Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi permintaan maaf kepada aksi 2019 ganti presiden karena tidak bisa keluar hotel. Dia mengatakan dirinya dihadang oleh pendemo, pro pemerintah, dan mengucapkan kata idiot dalam videonya. Menurut saya, unsur ini harus dibuktikan pada siapapun penyebar memberitahukan konten tersebut dengan tujuan apa? Apakah tujuan dibuatnya konten itu untuk menjelek-jelekan seorang personel atau untuk memberitahu adanya dugaan suatu tindakan pidana? Perlindungan hukum menurut Suci Setiono dalam hukumnya Rule of Law dalam tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, baik tersangka atau terdakwa maupun korban yang menyebarkan konten pencemaran nama baik berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sekian dari pelanggaran HAM saya.